Ada apa ini? Kalian berdua sudah saling kenal. Dulu dia dikeluarkan dari perusahaan karena salah dia. Tapi dia menuduh saya sebagai dalang pemecatannya. Sudahlah, sudah. Yang lewat biarkan lewat. Keributan tidak akan merubah apapun yang sudah terjadi. Om, kalau gitu saya jalan dulu, ada urusan. Ya, hati-hati. Ku tersanjung. Ma, kita makan yuk. Kau makan duluan saja sayang. Mama nggak lapar. Tapi kan Mama belum makan dari pagi. Nanti Mama sakit loh. Mama nggak akan sakit karena jarang makan, Nak. Saat ini yang sakit adalah hati Mama. Mama nggak pernah membayangkan Nanda akan menyebut Mama pelacur. Ma, saya kan udah bilang, itu pasti cuma sandiwaranya Nanda supaya meyakinkan Yona aja, Ma. Kalau memang dia bersandiwara, dia pasti sudah kesini. Tapi sampai sekarang dia belum juga datang. Ma. Maafin Nanda, Ma. Saya terpaksa mengeluarkan kata-kata yang kejam untuk menghindari keributan yang amat sangat besar, Ma. Waktu itu ketika saya masuk rumah, saya dengar Yona bicara dengan papanya Preti mengenai kedatangan Preti ke kantor papanya Preti, Ma. Mungkin papanya Preti mengkonfirmasikan apa yang Preti bilang itu ke Yona. Dan waktu itu yang jelas Yona bilang bahwa Mama mengumandangkan saya untuk menikah dengan Preti agar sewaktu-waktu nanti warisan itu jatuh ke tangan saya, Ma. Dan Yona bilang usaha Mama gagal karena saya membelot dan membenci Mama. Dan saya harus menjaga kesan itu, Ma. Nanda, Mama kamu tuh percaya sama sandiwara kamu. Tapi yang bikin Mama terluka, kata-kata kamu yang bilang Mama itu pelacur. Saya nggak ada pilihan yang lebih baik. Karena waktu itu dia marah besar dan mau kesini. Dia mau merobek mulut Mama. Dan dia bilang bahwa Mama manusia iblis yang menyebarkan virus. Dia juga menuduh Mama bahwa Mama belum puas memojokkan dia. Dan juga menuduh Mama meracuni pikiran Preti bahwa dia akan mengangkangi harta Papa Preti, Ma. Maafkan Nanda, Ma. Semua ini saya lakukan untuk kebaikan kita semua. Maafin Nanda ya, Ma. Kan kasihan Nanda. Gara-gara
saya dan demi saya juga, Nanda jadi terjepit sama keadaan ini, Ma. Lain kali kamu pilih kata-kata yang lain untuk melengkapi sandiwara kamu, ya. Iya, Ma. Ma, sekarang kita makan yuk. Mama mau cuci muka dulu. Tapi saya cinta sama kamu, Dan. Wah, bagi saya, cinta telah kehilangan nilai. Begitu Tuan Besar Bobby menampar saya di muka umum. Dia memaksa saya untuk menjauhi kamu. Tamparan itu membuat saya dendam. Dan saya akan membuat dia menyesal dengan menghancurkan kamu. Tapi kenapa saya harus jadi korbannya? Bukan salah saya, tapi kesombongan bapak kamu yang membuat kamu jadi korban. Kamu nggak pernah merasakan menjadi orang miskin seperti saya. Penghinaan sekecil apapun bagi orang miskin seperti saya akan menimbulkan luka yang sangat besar. Dan luka itu nggak akan pernah hilang seumur hidup saya. Dan penghinaan itu telah membuat saya malu melihat diri saya sendiri di depan cermin. Sebelum saya bisa balas dendam, rasa malu itu nggak akan pernah hilang dari hidup saya. Maafkan saya kalau rasa dendam saya terhadap Bobby membuat kamu terluka. Tapi itu tidak resiko kamu. Punya bapak seperti dia. Ayo Ma, makan. Abi udah lapar nih. Oh, maaf ya sayang, mau ketiduran. Apa ya, Ma? Kita ayo. Ih, Nah, sini mama mau pulang. Yuk. Kenapa? Kamu masih mikirin Anita? Dia tidak akan tahu kalau kita tinggal di sini. Saya cuma ingat Indah dan Dandi. Penderitaan saya yang panjang selama ini tidak membuat saya sesedih ini, Bob. Tapi saya hanya memikirkan suatu saat nanti kalau kita meninggal dan kita belum ketemu dengan anak-anak kita. Bagaimana, Bob? Kita belum kenal dengan cucu-cucu kita. Saya... Indah, kita hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan Indah memiliki keluarga yang sangat bahagia. Dan juga Dandi. Mudah-mudahan dia juga tidak melakukan kesalahan seperti apa yang saya lakukan. Dan dia menjadi ayah yang baik nantinya. Ya. ayo dong, Ma. Ayo joget. Mama nggak bisa joget. Indah. Ayo dong. Kamu budek ya? Hah? Musik sekencang-kencang ini. Kamu pikir rumah ini diskotik? Hah? Aku peringatkan sekali lagi sama kamu. Kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini, kamu harus ikut peraturan rumah ini. Dan jangan buat gaduh. Dasar perempuan sialan. Iya. Enggak sayang, Tante Ira itu bukannya jahat. Kita yang salah. Kita pasang musik gede-gede kan? Bukan Tante Ira aja yang bisa marah, tetangga-tetangga juga bisa marah. Ya, yaudah kita nggak usah pasang musik gede-gede lagi ya. Mau buatin susu dulu buat kalian ya. Kasihan, Mam. Kerjain aja, Yudin. Tenang aja. Nanti Wi ngerjain Tante Ira. Tapi Ayah harus cari ide dulu buat ngerjain Tante Ira. Tapi idenya apa?
Ku tersanjung. Mas, kamu janji apa sama Mama? Mau belajar serius sama nggak berantem. Bagus. Udah sekolah sana. Belajar yang bener ya. Ya, kasih Pak. Dah. Aduh Mama, aduh. Iya. Mwah. Dadah. Dah. Kayak Mas, Tante. Mama mana nggak nganterin? Aku dianterin sama Papa, Tante. Tuh Papa. Ya, udah masuk mobil. Udah yuk kita susul. Ya, udah pergi Tante. Bentar aja ya. Ya udah nggak apa-apa. Tuh Abel udah masuk. Kamu Yaudah, masuk sana. Tante, pulang ya. Ya, dadah. Pakai tuh mata kalau lagi nyetir. Mana sih? Mita. Mita. Masih belum puas juga ngancurin hidup saya? Sekarang mau coba-coba bunuh saya? Iya? Mita. Papa nggak sengaja kalau Papa ingin menabrak kamu. Papa nggak tahu. Nggak usah ngaku-ngaku sebagai papa saya deh. Seorang papa yang benar nggak akan mungkin tega menghancurkan kehidupan anak sendiri. Kesombongan Anda telah menghancurkan masa depan saya. Anda melacakkan Denny, nah sekarang Denny membalas dendam ke Anda dengan cara menghancurkan masa depan saya, ngerti? Mita, itu hanya alasan Denny saja. Tutup mulut kamu! Setan kayak Anda cuma akan bisa membawa malapetaka buat semua orang. Sekarang jangan ganggu saya karena saya cukup bahagia hidup dengan anak saya sendiri. Anak? Kamu sudah punya anak? Papa sekarang sudah punya cucu. Mita, Papa mohon maafkan Papa kalau selama ini Papa punya salah sama kamu. Tapi izinkan Papa kalau Papa ingin menyayangi cucu Papa. Ya. Saya mohon sama Anda sekali lagi. Tolong jauhi saya. Dan kalau Anda masih nekat untuk mengganggu kehidupan saya lebih baik mati bersama anak saya. Saya harus cari cucu saya. Dia pasti ada di dalam sekolah ini. Maaf ya. Om, kalau jalan yang bener dong. Maafkan Om ya, Om nggak sengaja. Om, lain kali kalau jalan lihat-lihat dong. Iya. Nama kamu siapa? Om cerewet banget sih. Om bukannya cerewet, cuman Om ingat sama cucu Om. Om boleh tahu nama kamu siapa? Nama saya Bella Paramita. Biasa dipanggil Abel. Sudah jelas, Om. Mama kamu namanya Mita. Kok Om tahu sih? Ih, lepasin dong Om.
gila. Ih. Om gila. Iya. Tunggu. Idenya udah dapat belum? Udah. Apaan tuh? Sini. Waduh, gue lapar nih. Bel, itu si Gendut lagi kelaparan, dia mau jajan sampai di samping. Yaudah yuk, cepetan. Sama, Bos. Bos, gimana kalau kita jajan di luar aja, Bos? Iya, bener juga loh. Tapi lewat mana? Kita lewat pintu samping aja, Bos. Iya. Wah, pinter juga loh. Kirain gue bego loh. Yuk, kita cabut. Gimana kalau kita ketahuan guru? Ya, kita cuek aja. Daripada kita mati kelaparan. Kalau lo nggak mau, ya terserah. Iya, Bos. Tunggu. Buat apa sih, Bos? Udah, lihat aja nanti. Udah, yuk, cepetan. Tempat makanan siapa tuh? Wah, rezeki tuh, Bos. Udah, Bos, sikat aja, Bos. Daripada kocekan keluar, Bos. Iya, kau ambil. Enak nih. Bos, bagi-bagi loh, Bos. Iya, tenang aja. Si Imut. Kejap. Mari. Imut. Ada apa ini? Buang itu ke tempat sampah. Lain kali kamu jangan mengganggu teman kamu lagi, apalagi dengan kecoa. Ku tersanjung. Lu masih inget kan? Udah berkali-kali gue bilang sama lu jangan pernah ganggu laki gue lagi. Asal lo tahu ya perempuan gila. Yang nyuruh dan maksa gue kesini tuh bukan mau gue. Itu maunya laki lo, ngerti? Kamu kenapa? Kamu sakit? Kamu menangis? Ada masalah apa, Mita? Saya punya satu kelemahan. Saya paling tidak kuat lihat air mata. Dan saya mudah larut dalam kesedihan orang lain. Maaf, Pak. Saya nggak bermaksud membuat Bapak sedih. Saya tahu. Karena sebelum saya kasih tahu tadi, kamu belum tahu kelemahan saya. Saya juga tidak akan menanyakan kesedihan apa yang mengganggu kamu sehingga membuat kamu menangis. Tapi yang saya ingin tanyakan, apa yang bisa membuat kamu bahagia dalam hidup ini, Mita? Tidak mungkin. Tuhan memberkati manusia dengan bergudang-gudang kebahagiaan. Seringkali pintu gudang itu terkunci dan ditutup oleh satu atau dua kesedihan. Coba, Mita. Coba kamu buka pintu kebahagiaan kamu. Ayo dong, senyum dong. Gitu dong. Senyum kamu manis. Kalau senyum manis kamu bisa menghiasi wajah kamu, kamu pasti akan terlihat cantik. Dan kamu akan terus semangat menghadapi hidup ini.
Dahlan, terima kasih atas informasi kamu. Kamu betul, saat ini batin Mita memang sedang kesepian. Dari mana Bapak tahu kalau informasi saya benar? Beberapa saat yang lalu, saya baru saja memergoki Mita sedang menangis. Lalu, Pak? Saat ini saya sedang memberikan perhatian yang lebih sama Mita. Dan kamu lihat, sebentar lagi akan tumbuh benih cinta di sana. Pak Erik, seandainya ada kontes pria penakluk wanita, saya yakin sekali Bapak akan mendapat angka tertinggi. Terima kasih atas pujian kamu. Maaf ya, Yang. Saya tahu makan siangnya udah dingin ya. Soalnya jalanan macet banget. Permisi. Permisi. Kok nggak jawab sih? Ngapain kamu kesini? Gua kesini mau ngambil boil gua. Lu kira enak apa? Gue hujan kehujanan, panas kepanasan. Pokoknya gua kagak mau tahu. Gua minta mobil build up seri Pitu. Sabar dikit, kenapa sih? Kamu pikir beli mobil seperti beli pisang goreng? Sabar dong, tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Gua mah orangnya cukup sabar. Sampai nih pantat gue sampai lebar. Asal lu tahu aja ya, dan lu asal kagak nyesel. Nanti gua kasih tahu nyokap lu kalau ternyata dia hamil bohongan, ya kan? Ayo, lu kan hamil bohongan kan? Ayo ngaku, itu buntelan di dalam perut. Lu kira gue kagak tahu? Apaan hasus-hasus? Lu kira gue kucing? Loh, Mama tungguin makan, kalian malah ngobrol. Selamat siang, Bu. Ya udah. Siang ini saya beresin, kamu tunggu di kantor, ya? Siap, Pak. Tolong jaga janin kamu baik-baik ya. See you. Siapa dia? Ini mah, dia utusan relasi perusahaan mau ngambil proposal yang saya janjikan udah seminggu yang lalu. Ya. Utusan apa kayak begitu? Lain kali jangan suruh dia kesini. Sudah kelakuannya nggak sopan, tampangnya nyebelin, sok akrab lagi. Ada urusan apa dia sok bicara tentang kehamilan istri kamu? Dia emang orangnya begitu mah. Kalau bicara ceplos-ceplos, tapi hatinya baik dan yang penting dia jujur mah. Apapun alasan kamu, Mama tetap nggak suka. Mama nggak mau dia nginjek rumah ini lagi. Ya udah, makan yuk. Bi. Iya, Den. Oma mana ya? Oma pergi tuh. Kemana, Bi? Katanya sih mau ke rumah mamahnya Denanda. Ke rumah Mama? Iya. Ngapain, Bi? Ya nggak tahu ya, tadi kelihatannya juga marah-marah begitu. Marah-marah? Iya. Dasar mak lampir. Awas nanti kalau sampai terjadi sesuatu dengan mama saya. Ku tersanjung. Kamu kan yang maksa Preti untuk menceritakan saya ke papanya, dan kamu yang menginginkan supaya saya cerai sama papanya Preti, iya kan? Ngajar. Cukup, Mi. Mami sudah menghancurkan seluruh hidup saya. Diam kamu, diam. Kamu yang mengakibatkan anak saya mati, iya kan? Mami yang membunuh anak Mami sendiri. Setan! Pintar kamu membalikan fakta ya. Mana mungkin seorang ibu membunuh anaknya? Mati kamu. Oma! Berhenti, Oma! Jangan sakiti Mama! Rupanya selama ini kamu bersandiwara ya, setan!
Bukan begitu, Oma. Kalau misalnya Oma mukulin Mama, Oma akan ditangkap polisi dan Oma akan masuk penjara. Biar saya masuk penjara daripada kehidupan saya dihancurkan sama perempuan sial ini. Masih kamu, habis kamu. Saya bunuh kamu. Kamu pantas mati. Kamu sudah membunuh anak saya. Mampus kamu. Saya bunuh kamu. Sekarang. Berani-beraninya kamu mencekik mertua saya. Preti, papa kamu menegur saya karena ibu mertua kamu ini memfitnah saya. Bukan mama yang bicara sama papa, tapi saya. Kamu keluar sekarang. Keluar! Keluar! Oma! Oma! Bob. Ada apa sih, Bob? Saya tadi ketemu Mita. Dan juga anaknya di sekolah. Alhamdulillah. Bener, Bob. Kamu ketemu dengan dia. Bobby, saya ikut senang. Bagi saya, Mita itu adalah anak kamu juga. Dan anak Mita adalah cucu saya juga. Besok kita ke sekolah ya, Bob. Saya pengen lihat dia. Saya pengen lihat anaknya Mita. Cucu saya. Bob, hari berganti hari, selalu kejap bersedih hati. Seandainya ku dapat mawas diri, kini ku takkan menyesali. Oh. Bob, kenapa kamu murung, Bob? Indra, Mita sudah mengancam. Kalau kita mengganggu kehidupan dia akan bunuh diri. Ma, maafkan Nanda ya, Ma. Nanda nyesel, Ma. Tidak bisa berbuat apa-apa untuk Mama. Nanda takut kalau sandiwara ini terbongkar oleh Yona, Ma. Kalau sampai terbongkar, sia-sia perjuangan Nanda selama ini. Untungnya ada Preti, Ma, yang nolongin Mama. Nanda, saya bangga sama kamu karena kamu sudah berusaha melindungi Papa dari perempuan brengsek itu. Dan saya juga yakin, kamu pasti sakit kan ngeliat mama kamu diperlakukan seperti itu sama Yona. Tapi untungnya, kamu masih bisa menahan emosi kamu sehingga sandiwara ini gak terbongkar. Ma, sekali lagi Nanda minta maaf ya, Ma. Nanda janji akan membalas perbuatan mak lampir itu, Ma. Mama sudah terbiasa dengan perlakuan Yona seperti itu, Nanda. Yang mengkhawatirkan justru kamu. Kamu juga diri baik-baik ya. Mama gak usah khawatir. Secepat mungkin saya akan mengusir Yona brengsek itu dari rumah, Ma. Ma, saya pergi dulu ya. Saya takut kalau kelamaan di sini, Yona bisa tahu saya ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Tante, Jimmy pernah bilang pada saya kalau Bobby sudah pindah rumah. Itu kan artinya si brengsek Indah itu masih bersama dengan dia. Dia itu sengaja membuat saya terlihat jahat di depan Jimmy. Dan dia sengaja membodohi Jimmy. Anita, bagaimanapun caranya kamu harus tetap menolong Jimmy. Karena Jimmy itu ibarat ayam yang akan bertelur emas. Dan akan sangat bermanfaat buat kita. Saya tahu, Tante. Saya tidak akan meninggalkan dia. Malah sebaiknya, saya pasti akan meninggalkan si Kere Handinata ini. Sebelum kamu melakukan semua ini, saya akan buat kamu seperti pembantu. Tante, saya kok jadi ragu-ragu. Benar nggak sih si Handinata ini akan mendapatkan uang dari Hesti? Atau jangan-jangan dia hanya membodohi kita saja? Shh. Kamu bicaranya jangan keras-keras. Nanti Handinata dengar lagi. Anita, kamu harus tenang. Karena Handinata akan mendapatkan bagiannya. Tapi setelah Hesti meninggal, kita ini kan lagi mencari jalan. Bagaimana caranya supaya Handinata mendapatkan bagian sebelum Hesti meninggal. Ah, Hesti. Apa? Kamu sakit lagi? Aduh, kamu tuh harus jaga diri dong. Ya, kamu jangan putus asa begitu. Umur di tangan Tuhan. Ya, kamu harusnya banyak-banyak istirahat. Jangan memikirkan pekerjaan. Ya, kalau ada kabar tentang pembagian harta untuk saya, kamu segera hubungi saya ya. Dan ingat, jaga diri kamu baik-baik. Yo, dah. Ada apa, Mas? Enggak ada apa-apa. Bagaimana kabarnya Hesti? Barusan dia sakit katanya. Tapi dia nggak apa-apa kan? Ya begitulah. Anita, saya ingin kamu berkata jujur. Kamu masih berhubungan sama Jimmy? Enggak. Tapi kenapa kamu masih membicarakan dia? Sudahlah, Mas. Tidak usah membicarakan hal itu. Baik. Tapi ingat, mulai sekarang saya tidak mau mendengar lagi tentang dia. Oke? Iya, Mas. Suatu hari nanti kamu akan saya lempar ke jalanan biar seperti gembel. Dasar wanita iblis. Sampai kamu dapat bagian dari Hesti, saya akan sayang sama kamu. Tapi setelah mendapatkan uang itu, saya akan mencampakkan kamu ke jalanan. Ku tersanjung. Kamu sudah merasa baik kan? Sudah, Pak. Makasih. Kamu siap-siap. Kita akan ketemu relasi di restoran hotel. Kenapa? Kamu keberatan? Enggak, Pak. Baik, kalau begitu saya siap-siap sekarang, Pak. Oke.
Andre. Om Andre pasti tahu di mana Dani sekarang. Om Andre! Om Andre! Om Andre! Om, apa kabar Om? Apa kabar? Saya Indah, kakaknya Denny. Om tahu nggak di mana Denny sekarang? Soalnya saya mencari dia kemana-mana tapi tidak ketemu Om. Apa Denny masih di Jakarta? Kalau saya kasih tahu yang sebenarnya, hanya akan membuang-buang waktu saja. Adik kamu itu benar-benar bajingan. Dia sudah membunuh anak saya Mita, lalu dia pergi dengan perempuan lain. Sekarang akibatnya dia dibunuh oleh perempuan itu. Jadi kamu tidak usah mencari Denny lagi.